dunia sedang menahan napas. Bukan kiasan, ini fakta. Per 22 Januari 2026, kita berdiri di titik paling berbahaya dalam 1 dekade terakhir. Retorika dari Washington bukan lagi sekadar bising politik atau gertakan kosong. Ini adalah lonceng kematian bagi stabilitas global. Donald Trump baru saja melempar ultimatum paling ekstrem dalam sejarah modern, ancaman serangan total. Bukan sanksi, bukan embargo, tapi deklarasi kekuatan yang bisa menghapus sebuah negara dari peta dunia dalam hitungan jam. Saat narasi ini direkam, 12 unit jet tempur F-15 Strike Eagle dari Skuadron 494 telah mendarat di pangkalan udara Muwafaq Saudi, Yordania. Ini bukan rotasi biasa, ini adalah ujung tombak serangan udara presisi Amerika. Dengan jarak terbang hanya menit dari wilayah Iran, jet-jet ini membawa bom penghancur bunker senjata yang dirancang untuk menembus beton puluhan meter di bawah tanah. Pertanyaannya bukan lagi apakah Amerika siap menyerang, tapi apakah ini awal runtuhnya rezim Iran, atau sekadar gertakan paling ekstrem Trump. Di dalam Iran, situasinya jauh dari stabil. Sejak Desember 2025, gelombang protes besar mengguncang Teheran hingga Shiraz. Api revolusi menyala di jalanan. Sensor pemerintah tak lagi mampu menyembunyikan darah yang tumpah. Laporan aktivis kemanusiaan menyebut lebih dari 3.900 korban jiwa. Di tengah kekacauan ini, Trump melihat celah emas. Bukan invasi darat, tapi menjual Amerika sebagai penyelamat rakyat Iran. Cuitan Trump bertuliskan bantuan sedang dalam perjalanan bukan pesan biasa. Itu adalah doktrin intervensi moral. Strateginya licin dan mematikan. Dengan narasi kemanusiaan, Washington membangun legitimasi untuk pengerahan militer besar-besaran tanpa terlihat sebagai agresor. Ini bukan perang konvensional, ini perang persepsi. Kerusuhan massal memaksa Iran membagi fokus. Garda revolusi dan basing habis-habisan meredam protes, sementara sistem pertahanan nasional mulai kehilangan koordinasi. Bagi Pentagon, ini adalah undangan terbuka. Sistem S-300 dan S-400 Iran dipaksa berjaga dalam kondisi logistik kacau. Satu celah saja cukup bagi F-15C untuk menembus langit Iran. Iran dihadapkan pada pilihan brutal. Kehilangan kontrol atas rakyatnya, atau kehilangan seluruh aset militernya dalam satu malam. Di saat yang sama, USS Abraham Lincoln bergerak mendekati Teluk Persia, membawa jet siluman F-35. Belum pernah ada pengepungan sepadat ini di depan pintu Teheran. Pemilihan F-15C bukan kebetulan. Pesawat ini dirancang untuk membawa bom bunker booster ke fasilitas nuklir bawah tanah seperti Fordo dan Natanz. Pesan Trump jelas, tidak ada bunker yang cukup dalam untuk berlindung. Eskalasi mencapai titik gila ketika Trump secara terbuka menunjuk Ayatollah Ali Khamenei sebagai pihak paling bertanggung jawab atas krisis ini. Ini bukan sekadar ancaman, ini personal targeting. Presiden Iran Masoud Pezeshkian merespons keras. Serangan terhadap Khamenei berarti perang total. Washington sedang menguji batas suci stabilitas Timur Tengah. Laporan investigasi menyebut Trump hampir menekan tombol serangan udara pada pertengahan Januari 2026 ditunda di menit terakhir. Kenapa? Iran tiba-tiba membatalkan eksekusi massal tahanan politik. Artinya jelas, ancaman Trump bekerja. Ini diplomasi di bawah bayangan jet tempur. Trump tak ingin mengulang Irak. Strateginya disebut strategic submission, melumpuhkan saraf pusat negara tanpa menduduki wilayah. Targetnya satu, kesepakatan nuklir baru lebih keras, lebih ekstrem. Senjata tambahannya adalah ekonomi. Tarif 25% bagi negara manapun yang masih berdagang dengan Iran. Isolasi total. Iran memegang kartu mati, Selat Hormuz. Jika jalur ini ditutup, 1/5 pasokan minyak dunia berhenti. Belum lagi jaringan proksi, Hizbullah, Houthi, dan milisi Irak siap bergerak serentak. Ini bukan perang satu front. Ini potensi ledakan regional multipolar. Per 22 Januari 2026, dunia berada dalam jalan buntu bersenjata. Amerika mengunci sasaran. Iran menyandera stabilitas global. Satu salah langkah, satu misil meleset bisa memicu kiamat geopolitik tanpa pemenang. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya gertakan mau Trump untuk negosiasi? Atau kita benar-benar sedang menghitung mundur menuju Perang Dunia Ketiga? Tulis analisis kalian di kolom komentar. Inside Daily pamit.